Dan saya Deka Putra. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang materi perubahan negara Indonesia yang sebelumnya dari RIS menjadi NKRI. Konferensi Inter-Indonesia dilangsungkan sebelum terjadi konferensi meja bundar. Konferensi ini dihadiri oleh pemerintah RI dan BFO. Konferensi antar Indonesia masalah pelaksanaan daripada pokok-pokok persetujuan yang telah diambil di Yogyakarta. Kedua belah pihak setuju untuk membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah KMB. Sesudah berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dengan musyawarah, bangsa Indonesia sebagai keseluruhan telah siap menghadapi KMB. Perjanjian KMB yang disetujui pada tanggal 2 November 1945 di Den Haag. KMB menghasilkan naskah-naskah hubungan antara Indonesia dan BVO, yaitu atau sebut kata lainnya itu Belanda pada saat itu. Yaitu yang pertama adalah Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian kedua ialah status kepresidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Kemudian poin ketiga itu ada akan dibentuk Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Kemudian yang keempat adalah RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Kemudian yang terakhir yang kelima ialah RIS harus membayar semua utang Belanda yang ada sejak tahun 1942. Akibat dari persetujuan KMB salah satunya adalah terbentuklah negara Republik Serikat RIS yang terbagi menjadi 9 negara bagian. Namun pada akhirnya ada keinginan dari seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu lagi menjadi satu negara kesatuan. Keinginan untuk kembali ke negara kesatuan dilancarkan rakyat di mana-mana. Rakyat di berbagai daerah melancarkan demonstrasi dan memogokkan untuk menyatakan keinginannya kembali bergabung dengan Republik Indonesia di Yogyakarta. Dampak dari terbentuknya negara RIS adalah konstitusi yang digunakan bukan lagi Undang-Undang Dasar 1945, melainkan Konstitusi RIS tahun 1949. Dalam pemerintahan RIS, jabatan presiden dipegang oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Berdasarkan pandangan kaum nasionalis, pembentukan RIS merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan bangsa Indonesia sehingga Belanda akan mudah mempertahankan kekuasaannya dan pengaruhnya di Republik Indonesia. Kelompok ini sangat menentang dan menolak ide federasi dalam bentuk negara RIS. Sistem pemerintahan federal yang diwariskan oleh KMB ini hanya dapat bertahan selama kurang dari 6 minggu. Dan sesudah itu secara progresif mulai pecah karena banyaknya tekanan dari gerakan meluas yang berusaha menggantikannya dengan suatu bentuk pemerintahan kesatuan. Kemudian mayoritas bangsa Indonesia benar-benar tidak puas dengan sistem federasi yang diletakkan di atas pundak mereka oleh persetujuan KMB. Dalam 15 negara bagian hasil ciptaan Belanda, ketidakpuasan ini segera mewujudkan diri dalam tuntunan-tuntunan massa yang meluas dan serempak untuk dihapuskannya apa yang dianggap sebagai persekutuan yang menunjukkan federalisme dan peleburan negara-negara bagian dan digabungkan dengan negara republik yang lama. Kemudian itu adalah sistem pemerintahan federal yang dapat diwariskan oleh KMB. Mengenai pembentukan negara kesatuan terjadi setelah pemerintahan negara Indonesia Timur dan pemerintahan negara Sumatera Timur menyatakan keinginannya untuk bergabung kembali ke dalam wilayah NKRI. NIT dan NST adalah negara bagian yang paling akhir menyatakan bergabung kembali pada negara kesatuan Republik Indonesia setelah pertimbangan mengenai pokok-pokok pikiran tentang pembentukan negara kesatuan disetujui oleh pemerintahan RIS dan pemerintahan Republik Indonesia, maka realisasi pembentukan negara kesatuan terlaksana setelah ditandatanganinya piagam persetujuan antara pemerintahan RIS dan pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950. Dalam piagam tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak dalam waktu sesingkat-singkatnya bersama-sama melaksanakan pembentukan negara kesatuan sebagai penjelmaan daripada Republik Indonesia
berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan yang diberi nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu terjadinya perubahan dari negara federal menjadi negara kesatuan tak dapat lagi disangkal disebabkan dukungan politik dari masyarakat Indonesia terhadap ide negara federal sesungguhnya sangat lemah. Ide negara federal muncul dari ambisi politik orang-orang Belanda yang agaknya takut negerinya tak lagi mempunyai peran di Asia. Oleh karena itulah, ketika masalah kemerdekaan Indonesia sudah tidak dapat ditawar lagi, mereka memperkenalkan ide mengenai pembentukan negara federal. Akan tetapi, ide-ide hanya didukung oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia, yaitu mereka yang pernah merasakan nikmatnya hidup dalam lingkup lindungan kekuasaan kolonial Belanda. Hal itu terbukti ketika sebagian besar pasukan Belanda mulai ditarik dari Indonesia. Bersamaan dengan itu dibebaskannya tahanan politik yang sebagian besar merupakan elit politik pro-republik merupakan desakan masyarakat untuk mengganti negara federal kepada bentuk negara kesatuan semakin kuat. Dengan demikian, jatuhnya negara federal tinggal menunggu waktu setelah situasi politik di Indonesia benar-benar berubah.